Nama saya Muhammad Atadarik Fauzan dari kelompok 6 dengan makalah yang berjudul Komoditas yang dilarang dalam pasar hukum bebas syariah. Teman kelompok saya yaitu Aisyah Mardia, Siti Syahrafia, Nur Hikmah, dan Muhammad Ramadan. Baik, langsung saja ke materi yang akan disampaikan kepada teman saya. Saya persilahkan. Studi kasus perdagangan ilegal produk non-halal di pasar global. Perdagangan ilegal produk non-halal mengacu pada aktivitas jual beli produk yang tidak memenuhi standar halal, baik karena proses produksinya, bahan bakunya, atau karena adanya penipuan label halal. Produk-produk ini seringkali diselundupkan atau dijual secara sembunyi-sembunyi di pasar yang menuntut produk halal. Studi kasus adalah metode penelitian mendalam terhadap suatu fenomena atau peristiwa tertentu. Dalam konteks perdagangan ilegal produk non-halal, studi kasus akan mengkaji secara spesifik suatu kejadian, kasus, atau situasi yang berkaitan dengan pelanggaran aturan halal dalam perdagangan global. Faktor-faktor yang mendorong perdagangan ilegal produk non-halal. Yang pertama adalah permintaan pasar yang tinggi. Yang kedua adalah harga yang lebih murah. Yang ketiga, kurangnya pengawasan. Yang keempat, kesulitan dalam mendapatkan sertifikasi halal. Studi kasus perdagangan ilegal produk non-halal merupakan langkah penting untuk memahami kompleksitas masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Dengan melakukan penelitian yang mendalam, kita dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam melindungi hak-hak konsumen dan menjaga integritas industri halal. Upaya yang kita perlukan agar produktivitas si barang non-halal tidak tersebar luas. Yang pertama adalah penguatan regulasi. Yang kedua ada peningkatan pengawasan. Yang ketiga, kerjasama lintas sektor. Yang keempat, edukasi konsumen. Dan yang kelima, pengembangan teknologi. Baik, mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Saya akan membacakan materi yang kedua. Implikasi hukum bagi pelaku pasar yang melanggar aturan syariah terkait produk terlarang dapat mencakup berbagai sanksi dan konsekuensi, baik dalam konteks hukum positif negara maupun hukum syariah. Adalah beberapa implikasi hukum yang mungkin dihadapi oleh pelaku pasar. 1. Sanksi hukum positif. Dalam banyak negara yang menerapkan prinsip syariah dalam sistem hukum nasional mereka, pelanggaran terhadap aturan yang terkait produk terlarang dapat dikenai sanksi hukum positif. Ini termasuk denda. Pelaku pasar yang terlibat dalam perdagangan produk terlarang dapat dikenai denda yang signifikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pencabutan izin usaha. Pelaku pasar dapat kehilangan izin usaha mereka jika terbukti melanggar aturan syariah, sehingga mereka tidak lagi dapat beroperasi secara ilegal. Pidana penjara. Dalam kasus pelanggaran serius, pelaku pasar dapat dijatuhi hukuman penjara. Penyitaan barang. Produk yang melanggar aturan syariah dapat disita oleh otoritas terkait. 2. Sanksi hukum syariah. Dalam konteks hukum syariah, pelanggaran terhadap aturan yang mengharamkan produk tertentu juga memiliki implikasi hukum yang berbeda. Implikasi yang pertama adalah diat. Dalam beberapa kasus, pelanggaran serius yang menyebabkan kerugian atau bahaya bagi orang lain dapat dikenai diat, yaitu kompensasi finansial yang harus dibayar oleh pelaku. Yang kedua, takzir. Hukum yang diterapkan oleh hakim atau otoritas syariah untuk pelanggaran yang tidak dijelaskan secara spesifik dalam Al-Quran atau hadis. Takzir dapat berupa denda, penjara atau hukuman lainnya yang dianggap sesuai oleh hakim. Yang ketiga, pembayaran ganti rugi. Pelaku pasar yang menyebabkan kerugian finansial atau kerusakan pada pihak lain mungkin diwajibkan untuk membayar ganti rugi. Baik, itulah tadi pembacaan materi. Serahkan ke materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang implikasi hukum bagi pelaku pasar yang melanggar aturan syariat terkait produk terlarang. Yang sebelumnya telah dijelaskan oleh saudara Muhammad Ramadan Pratama Putra. Satu, yaitu konsekuensi ekonomi dan reputasi, di mana selain sanksi hukum, pelaku pasar yang melanggar aturan syariah
dapat menghadapi konsekuensi ekonomi dan reputasi. Salah satunya itu kehilangan kepercayaan konsumen. Kedua itu pencegahan dan kepatuhan. Untuk menghindari implikasi hukum dan menjaga integritas pasar syariah, pelaku pasar harus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap transaksi dan operasi bisnis secara bisnis mereka. Salah satunya seperti kepatuhan pada fatwa dan peraturan, di mana mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas syariah dan mematuhi peraturan yang berlaku. Akan memaparkan tentang definisi barang haram. Barang haram adalah dalam Islam segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi, digunakan ataupun juga diperdagangkan. Larangan ini tercantum dalam Al-Qur'an dan juga hadis. Dan barang haram dianggap juga sebagai pembawa mudarat bagi individu maupun masyarakat. Nah, alasannya itu yang pertama kerusakan. Nah, barang haram dapat merusak kesehatan fisik, mental dan juga spiritual. Contohnya itu minum alkohol dan juga yang minuman keras. Yang kedua, ketidakadilan. Perdagangan barang haram seringkali juga melibatkan eksploitasi dan juga ketidakadilan. Yang ketiga, pelanggaran nilai-nilai agama. Nah, pelanggaran nilai-nilai agama ini, barang haram bertentangan dalam nilai-nilai kemurnian, kesucian yang diajarkan oleh Islam. Baiklah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.